Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim hari ini diperiksa Kejagung terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop. Penyidik Kejagung akan menggali keterangan dari mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mulai dari proses pengadaan, pelaksanaan hingga fungsi pengawasan dan juga peran Nadiem dalam pengadaan laptop. Kasus dugaan mega korupsi pengadaan Chromebook terkait proyek digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek terjadi pada periode 2019 dan 2022. Sebelumnya, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi termasuk 2 mantan staf khusus Nadiem Makarim dalam perkara ini. Dari hasil penyidikan sementara, dugaan skandal mega korupsi yang menelan anggaran sekitar 9,9 triliun rupiah ini bermodus manipulasi spesifikasi sistem operasi dari Windows ke Chromebook. Saya kira itu menjadi bagian ya, bahwa yang bersangkutan kan kita tahu menjabat menteri dalam kurun waktu itu tentu sangat berkaitan dengan bagaimana fungsi-fungsi pengawasan ya yang dilakukan oleh yang bersangkutan terhadap jalannya pelaksanaan dari pengadaan Chromebook ini. Tentu nanti akan dipertanyakan bagaimana prosesnya, bagaimana pengetahuan yang bersangkutan terhadap hal ini, dan tentu kita melihat apakah ada peran ya yang bersangkutan terkait dengan proses maupun pelaksanaan dari pengadaan, karena bagaimanapun bahwa sebagai pimpinan tertinggi di lembaga ya saya kira sangat penting didengar keterangannya, apalagi kan menyangkut masalah anggaran yang tidak kecil ya, 9,9 triliun. Dan berikut kami sajikan informasi mengenai korupsi proyek pengadaan laptop berbasis Chromebook. Total anggaran 9,9 triliun rupiah, di mana 3,5 triliun dari dana satuan pendidikan dan 6,4 triliun dari dana alokasi khusus. Puluhan saksi telah diperiksa, 3 diantaranya adalah mantan staf sus Nadiem Makarim ketika menjabat Mendikbudristek, dan juga 3 apartemen mantan staf sus Nadiem ini juga sudah digeledah pada akhir Mei 2025 lalu, dan saat itu penyidik menyita ponsel dan juga laptop. Dan kasus ini telah dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Kejagung pada Mei 2025 dan hingga saat ini belum ada penetapan tersangka. Dan Kejagung juga menyebut ada 5 vendor yang terlibat dalam proses pengadaan. Ya, lalu bagaimana jalannya pemeriksaan ex Mendikbudristek Nadiem Makarim di Kejaksaan Agung? Kita sudah terhubung dengan rekan Sekar Wanda di sana. Selamat siang, Sekar. Sekar, mungkin bisa disampaikan kembali apa kemudian yang akan digali dari penyidik terhadap pemeriksaan Nadiem hari ini, Sekar? Ya, selamat siang Ferdi dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa hari ini ex Mendikbudristek periode 2019-2022 Nadiem Makarim diperiksa oleh Kejagung RI, di mana tadi pagi Nadiem Makarim hadir pada pukul 9:09 waktu Indonesia Barat, dan Nadiem ini ditemani oleh kuasa hukumnya. Nadiem mengenakan kemeja berwarna krem dan juga celana berwarna hitam dan membawa 1 tas hitam yang sepertinya ini merupakan dokumen untuk nantinya membantu dalam proses pemeriksaan hari ini. Nadiem hari ini hadir sebagai saksi dan akan dimintai keterangan mengenai fungsi pengawasan sebagai menteri pada saat itu. Dan Kejagung ini sudah mempersiapkan ada sebanyak 28 saksi yang akan diperiksa dalam kasus ini. Sebelumnya per 21 Mei 2025 kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan, di mana pihak penyidik ini sudah melakukan serangkaian penggeledahan dan juga penyitaan berupa barang bukti seperti dokumen dan juga elektronik milik staf sus ataupun ex staf sus dari Nadiem Makarim. Dan hingga saat ini memang belum diketahui
mengetahui angka kerugian dari dugaan kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook ini, namun diketahui bahwa anggaran dari pengadaan laptop ini adalah sebesar 9,9 triliun rupiah dengan rinciannya yakni sebesar 3.582 triliun rupiah untuk dana satuan pendidikan dan juga sekitar 6.399 triliun rupiah yang berasal dari dana alokasi khusus. Pada pekan lalu diketahui ada sebanyak 3 orang saksi yang telah dipanggil, yakni 2 ex-staf khusus dari Nadiem Makarim dan juga 1 ex-konsultan kementerian yang telah memenuhi pemanggilan dari pihak penyidik. Dan dua staf sus dan 1 konsultan itu merupakan Fiona Handayani yang merupakan ex-staf sus Nadiem dan juga Ibrahim Arif selaku konsultan kementerian yang telah memenuhi panggilan penyidik pada beberapa waktu lalu. Sedangkan untuk 1 saksi yang atas nama Juristan ini sudah 3 kali mangkir dari pemanggilan dikarenakan sedang berada di luar negeri. Adapun pihak penyidikan masih terus melakukan persuasif agar nantinya Juristan ini dapat memenuhi pemanggilan dari pihak penyidik. Ferdi. Terima kasih Sekar Wanda dari Kejaksaan Agung.